Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fajar Setia Dinawan. Semoga tidak bosan dan semoga antum dan kalian semua masih menyimak serial materi Darul Arqam di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian dan pemirsa di rumah, pada waktu kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah di mana kisah ini mampu menginspirasi banyak orang dan amat jarang diketahui. Di kisah para tabi'in terdapat seorang khalifah. Terdapat seorang khalifah yang luar biasa, yang ia mampu menaklukkan negara yang besar, yaitu adalah Konstantinopel. Apa? Ya, ada seorang khalifah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Yang peristiwa ini sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 800 tahun sebelum peristiwa penaklukan ini. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang raja yang diberkahi, oleh seorang khalifah yang diberkahi. Bukan hanya khalifahnya, melainkan tentaranya juga diberkahi oleh Allah, dan juga seluruh rakyat dan penduduknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah raja pilihan, mereka adalah tentara-tentara pilihan, dan umat Islam wajib dan harus memperhatikan kisah ini serta mencontoh apa yang zaman ini lakukan. Sepertiga dunia atau setengah insya Allah, setengah peradaban dunia itu ada di Konstantinopel. Maka ketika umat Islam mampu menaklukkan Konstantinopel, maka umat Islam sudah menggenggam dunia di tangannya. Jadi Konstantinopel itu adalah negara yang amat besar, adalah negara yang sangat maju. Armada lautnya luar biasa, armada daratnya luar biasa. Dan bahkan dikisahkan bahwasanya untuk masuk ke Konstantinopel tidak bisa hanya dengan perahu biasa. Karena apa? Karena lautnya saja itu dipagar pakai rantai yang amat kuat. Jadi apa yang terjadi? Ketika mau masuk ke Konstantinopel, umat Islam tidak bisa masuk seperti jalur biasa lewat laut gitu. Melainkan apa? Kapalnya harus naik ke puncak gunung, kemudian ditarik. Jadi ada satu kisah di mana sebuah kapal atau sebuah perahu itu tidak hanya berjalan di lautan, melainkan dia harus berjalan di daratan, dan satu-satunya ada di tentara khalifahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dengan semangat juang yang luar biasa, akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel. Untuk kisah dan videonya bisa dilihat di YouTube banyak, di Google banyak. Kalau kepingin ngopi video, bisa ngopi video ke saya, nanti tak kopikan. Silahkan dilihat di rumah untuk melihat kisah lebih lengkap tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Hadirin anak-anakku semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua di rumah, pemirsa channel Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Nah, yang unik adalah setelah ditaklukkan Konstantinopel, maka tidak ada masjid di Konstantinopel. Dan ketika itu adalah hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Dan umat Islam harus melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya di mana dilaksanakan sholat Jumat di Konstantinopel? Akhirnya dilaksanakan pertama kali sholat Jumat itu dilaksanakan di gereja, karena tidak ada masjid. Akhirnya yang amat luar biasa adalah
Sultan Muhammad Al-Fatih ingin menunjuk seorang imam untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia butuh imam. Dan yang menjadi imam dalam sholat Jumat diusahakan adalah orang yang paling soleh di antara mereka. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada seluruh tentaranya dan sahabatnya untuk mencari siapa orang soleh di antara mereka. Pertanyaan pertama dikemukakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Wahai seluruh tentaraku, wahai seluruh rakyatku, siapa? Silahkan berdiri semua. Seluruh tentaranya dan seluruh rakyatnya disuruh untuk berdiri. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, wahai seluruh tentaraku, wahai seluruh rakyatku, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu barang satu kali saja, silahkan duduk. Yang pernah meninggalkan sholat fardu suruh duduk. Dan apa yang terjadi? Seluruh bala tentara dan rakyat yang hadir di gereja itu tidak ada yang duduk, melainkan seluruh tentaranya tidak pernah meninggalkan sholat fardu barang satu kali saja seumur hidupnya. Inilah tentara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung Sultan Muhammad Al-Fatih, loh, tidak ada yang duduk gitu, masa semuanya jadi imam gitu. Nah, akhirnya muncullah pertanyaan kedua. Wahai seluruh tentaraku, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat malam atau sholat tahajud barang satu kali saja seumur hidupnya, silahkan duduk. Lalu apa yang terjadi? Separuh dari bala tentaranya pernah meninggalkan sholat malam untuk satu kali atau lebih dalam hidupnya, dan separuhnya itu masih melaksanakan sholat dan tidak pernah berhenti selama hidupnya. Masih bingung, masa imamnya separuh, padahal imam yang dibutuhkan adalah satu orang saja. Lalu muncullah pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Wahai seluruh bala tentaraku, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Barang siapa yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib sekali saja seumur hidupnya, silahkan duduk. Dan apa yang terjadi? Akhirnya seluruh bala tentaranya duduk. Yang jadi pertanyaan, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat malam? Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib satu kali saja seumur hidupnya? Maka yang tidak pernah meninggalkan semua itu adalah rajanya atau khalifahnya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan akhirnya imam yang cocok untuk memimpin sholat Jumat pertama di Konstantinopel adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, anandaku semua, ingat, dijaga sholat fardunya, dijaga sholat malamnya, dan dijaga sholat sunnah rawatibnya. Khususnya kali ini kita berada di bulan Ramadan. Ya, semoga kisah ini bermanfaat dan anda semua bisa istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.